Hai guys, berjumpa lagi dengan YouTube Mamang, Babiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa, konnichiwa, ohayou gozaimasu, wilujeng enjing, wilujeng ungi, sadayana, baraya-baraya Mamang. Semoga sing diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, pengurang kedih, dulur-dulur kerang, semoga pada sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Di sini Mamang pengen bikin sebuah podcast gitu bersama teman saya yang ada di Jepang juga. Dia orang Brebes gitu, asal dari daerah Brebes, Indonesianya gitu ya. Satu angkatan juga sama Mamang gitu ya. Malam-malam pengen ngobrol santai gitu. Besoknya hari Senin, gak apa-apa lah, dari jauh sedikit aja pembicaraan gitu ya, tentang pekerjaan, tentang apapun itulah. Nanti coba tanya-tanya. Assalamualaikum. Itu setelah lulus dari interview langsung di medical check up. Oh, medical check up. Iya, 1 hari kemudian. Oh, tuan. Itu medical check up kalau di LPP itu bayar nggak sih, Mas? Alhamdulillah dibayarin sih. Dibayarin. Oh, itu tesnya apa aja medical check up, kayak misalkan ada berapa kayak sih? Macam-macam, banyak. Ada yang THT, tes mata, terus jantung itu. tes urin gitu ya? Iya, tes urin segala macam. Oh, iya. Tes urin. Setelah itu, tapi alhamdulillah sehat. alhamdulillah nggak ada gejala sama sekali. Sebelum tes medical check up minum susu beruang? Apa? Enggak sih, langsung cuman atau puasa dulu? Puasa dulu. Suruh puasa. Iya. Oh. Sekitaran, pokoknya kan tes itu medical check up jam 8 pagi itu. Jadi dari malam itu nggak makan. Oh, nggak makan. Mungkin 12 jam itu nggak makan dulu. Minum sih boleh. Minum boleh ya. Oh iya. Tapi jangan makan yang manis-manis atau gimana lah. Ya hasilnya bagus katanya. Nah itu habis MCO berarti mulai, katanya kalau sekolah bahasa itu ada namanya akhir kayak pemantapan gitu ya namanya. Iya, setelah apa itu pemantapan, Mas? Ya diklat itu, Mas. Diklat hari. Diklat berapa selama bulan? 3 bulan. 3 bulan. Ada yang 6 bulan juga ya? Iya. Yang paling lama 6 bulan dan 3 bulan gitu ya. Nah 3 bulan ya diklat. Di mana itu, Mas? Di LPK Kaina sendiri. Kaina sendiri. Nah, itu masih corona, Mas. Masih corona. Jadi kita harus jaga jarak gitu. Oh, masih corona. Tapi udah agak mereda lah. Tapi pas itu 2000 berapa kok? Awal 2022 itu udah mereda, terus banyak job ke Indonesia semua. 3 bulan ya pemantapan. Habis itu ngapain? Terbangnya tanggal berapa, Mas? Terbang ke Jepang ya? Rencana terbang sih belum, Mas. Pertama nggak ada selama 3 bulan itu, Mas. Terus saya udah selesai diklatnya mungkin berapa bulan itu, 3 bulanan kayaknya di rumah tunggu pemberangkatan itu. Dan saya dikabarin sama Sensei Edi itu. Terus saya, nanti kamu itu ya diklat di penerbangan itu. Pas itu kebetulan saya kerja di PT itu, Mas. Kerja di PT? Iya. Oh, sebelum mau diklat gitu? Kan diklat udah selesai, Mas. Saya kan butuh uang tuh, makanya buat jajan sendiri lah. Masa iya minta uang terus sama orang tua, kan malu kita. Betul ya. Iya. Kenapa kerja, Mas? Kan katanya mau ke Jepang. Apa
karena ada corona nggak ada penerbangan dari Jepang gitu, Ya ada sih mas, udah belum 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 dapat belum dikasih tahu lah. oh jadwalnya Iya, pemberangkatan. jadi Oh, saya di PT dulu daftar PT dulu dulu. Alhamdulillah langsung daftar, langsung keterima, besoknya kerja itu. berarti selesai pemantapan diklat nih ya berarti. Selesai itu satu sekitaran 3 minggu kayaknya. 3 mingguan Langsung oh, saya daripada daripada saya di rumah terus mas. nggak Ya ada penghasilan lo ya. dimarahin di rumah Bener-bener. terus ya. Makan masa iya di rumah makan tidur nggak enak sama orang Tambah tua. gendut badan. Iya. Oh, iya. Nah, Jadi nyari aruba itu lah kerja sampingan betul, nyari betul. di Indonesia gitu ya. Terus kan saya mas udah kan akhir diklat itu bulan berapa itu? Udah lama banget kayaknya lupa ya. Iya, bulan 10 kayaknya. Bulan 10 2021. Nah saya mas kan saya juga kasih tahu tuh di bulan berapa itu? Bulan Februari 2020 itu saya dikabarin sama Edi Sensei. Kamu nanti ada ini udah jadwalnya udah ada itu. Ya? Wih, Nanti kamu mantap. iya besoknya nanti ke pergi ke LPK ya nanti ngobrol-ngobrol gitu masalah penerbangan gimana. Dan sebelum penerbangan itu harus bayar mas. Harus bayar? Iya sekitar tuh 35 jutaan. 35 juta. Kan saya belum bayar sama sekali mas. Oh iya betul. Sama tiket itu belum bayar itu. Nah saya ditagih itu kan buat segala macam sih mas, buat tiket pesawat segala macam itu 35 juta. MCU juga iya, ya itu visa ya. Oh iya paspor iya ya paspor dibayar sendiri. Kan katanya mas sebelum berangkat ke Jepang tempat kerja sampingnya itu kerjanya gimana mas? Apa kerjanya mas gimana? Kan resign. Pas itu kan saya dikasih tahu tuh mau terbang itu mas, saya resign. Iya jadi pergi izin dulu tuh, izin ke LPK dulu ke itu sudah selesai kan pulang sore itu siang jam 12 saya pulang langsung ke di PT langsung minta resign. Oh resign. Langsung ngomong ke dikasih uang itu mas sama mana? Sama yang kerja di kemarin Aruba itu kerja sampingannya. Ada sih. Ada lumayan kan, ya alhamdulillah. Tapi saya dimarahin sama HRT-nya. Kenapa? Beneran sumpah langsung. Iya. Kenapa udah resign kamu? Kan udah berapa bulan kamu di sini? Kan belum 3 bulan tuh. Iya. Jangan dulu gitu. Apa alasannya kamu resign gitu? Saya mau itu pergi ke Jepang. Kenapa kamu pergi ke Jepang? Kamu daftar di PT itu. Aduh, parah sekali. Dimarahin cuci maki sama HRT-nya. Emang ini PT kamu tadi? Iya. Tapi saya meyakinkan orang ART-nya sih, ya udah nggak apa-apa kamu sana resign. Tapi kamu nggak dapat itunya, dapat tunjangan 3 bulan itu namanya apa sih pesangon? Bukan? Iya ya itu kurang lebih itu. Pesangon. Iya. Oh iya. Saya udah pada kerja Indonesia di Jepang. Kan awalnya juga kan kita kan berangkat ke Jepang, bukan kerja di Indonesia gitu ya. Nah saya resign dari situ, 1 minggu kemudian saya diklat penerbangan kurang lebih 1 bulan. Nah saya jadwal penerbangan itu 14 Maret. April. Saya baca dulu situ. Tapi 1 minggu itu boleh pulang dulu mas. Pulang pergi. Pulang pergi. Iya boleh ya. Boleh. Kalau menjelang penerbangan itu 1 minggu yang sebelumnya jangan pulang pergi bahaya itu mas. Bahaya ya. Dulu ada sih mas teman saya mau pergi Jepang tuh kecelakaan dulu mas. Jadi beneran mas, orang Bima itu namanya Sulpan, kecelakaan kan waktu yang di Bekasi itu mas, mau 1 minggu mau berangkat ke Jepang itu kecelakaan itu. Dia mabuk malam-malam itu waktu yang 12 kayaknya. Parah, sini luka-luka semua. Makanya. Jadi di cancel kan harusnya 3 orang itu,
namanya si Vicky, Ismail dan Sulpan, tapi Sulpannya kecelakaan jadi yang berangkat dua. Iya. Namanya orang Musibah kan nggak tahu nggak Mas. tahu ya. Makanya kalau mau kita mau kemana atau acara ini Mas, biar acara mau nikah atau apa ya mau deket hari-hari tuh jangan mana-mana sih, lebih baik di rumah aja, hati-hati gitu ya. Nah, saya diklat itu berapa orang ya? 18 orang kayaknya. 11 orang. Tapi beda itu sih, beda-beda perusahaan. Ada yang di Hokkaido, yang rumah perempuan itu, yang job perawat. Ada yang di Fukuoka, sekitar 10 orang. Terus di Tokyo 6 orang. Jadi berangkatnya beda-beda dulu Mas. Pertama perempuan, sebelum saya berangkat itu Mas, 2 hari kemudian ada yang berangkat itu yang cewek-cewek 6 orang. Dengar-dengar katanya selama setahun gak ada penerbangan ya Mas, bener ya? Betul iya, betul. Betul ya? Kagak ke corona Mas. Corona ya? Parah sih corona ini. Corona meranda. Nah itu tanggal 14 berangkat nih ya, ada perasaan sedih nggak Mas? Ya ada. Berapa tahun? Oh iya, ngomong berapa tahun di Jepang? Oh saya kontraknya 3 tahun Mas. Wih lama banget, 3 tahun bisa beli mobil. Amin. 3 tahun. Jangan beli mobil dulu Mas. Kita kan perlu kasih merindis itu Mas. Oh iya betul. Jadi harus bikin rumah orang tua dulu gitu, mobil mah gampang ya. Iya. Masa beli mobil dulu terus iya rumahnya nanti tidur di mana gitu ya. Oh iya kan saya belum bocor juga Mas. Iya belum bocor. Emang umur berapa Mas? Umur sekarang sih 23. Iya masih muda ya. Iya wih masih kawai. Masih kawai ya. Masih muda ke Jepang lah, karirnya masih, masa depannya masih panjang lah. Amin. Gitu. Terus saya berangkat itu sekitar 15 anak, tapi pas itu dari Bandara Soekarno-Hatta itu bareng 15 anak. Kemudian pas di Nara itu yang di Jepang, nanti bisa semua dari bandara itu. Ada yang nyebutnya kumiai. Oh gitu ya. 15 anak beda-beda tempat gitu. Iya pasti itu pas turun di bandara, pas sampai di Tokyo itu bisa semua. Kenapa itu bisa Mas? Kayak kan beda perusahaan. Oh gitu ya. Iya dipinjam semua sama orang Tokyo sendiri, Fukuoka sendiri gitu. Perbangkatan bareng itu. Terus katanya sih setelah sampai nanti di itu isolasi sendiri Mas. Isolasi sendiri ya? Oh ya. Iya yang coronanya masih ada itu. Masih pasti ya. Oh iya. Tapi nggak terlalu nyebar banget sih. Isolasi di mana? Di hotel Mas? Di hotel. Oh. Daerah mana? Di Osaka Mas. Oh Osaka ya. Padahal itu urusannya di Fukuoka, tapi kenapa di Osaka ya? Aneh ya. Di hotel berapa hari? 7 hari. 7 hari. Oh 7 hari di hotel ya. Tapi itu sih Mas, harus belajar di Senta. Online itu habis di hotel 7 hari nih nginep. Setelah itu langsung ke Senta. Senta itu kayak belajar bahasa Jepang. Iya. Kehidupan Jepang itu, peraturan Jepang. Oh. Namanya Senta ya. Sentanya daerah mana? Sama sih, dekat sama itu di hotel itu yang pengasih sendiri. Oh di Osaka itu ya? Iya Osaka. Itu selama di Senta belajarnya berapa bulan atau berapa minggu Mas? Kasih tahu sih harus belajar 1 bulan sih Mas. 1 bulan? Sebelum gue pergi itu ke perusahaan sendiri. Oh 1 bulan gitu belajar itu. Dari nol lagi belajar apa? Ya cuman belajar kehidupan di Jepang gimana gitu. Terus ada bahasa Jepang juga sih. Itu yang di sini itu buat orang Indonesia juga sih, berbagai negara. Oh ada yang dari Cina gitu ya. Cina betul. Ada yang dari Vietnam. Thailand. 3 jadi 1 sih.
gabungan dari satu ya. Terus setelah itu 1 bulan berlalu, kemudian ke perusahaan masing-masing. Tempat perusahaan masing-masing ke daerah Fukuoka yang tadi Iya. bilang. Oh, Pakainya Shinkansen mas, pertama kali pakainya Shinkansen. ih Shinkansen langsung dong. iya, langsung pergi ke sana pakai Shinkansen itu apa mas? kereta cepat mas. Oh, kereta cepat. Kereta cepat Jepang itu. Betul. Dari Osaka ke Fukuoka berapa menit mas? Masa Berapa menit? Berapa jam? Berapa menit? Kurang lebih 1 jam setengah. Cepet banget ya. Coba kalau di Indonesia ada kereta cepat ya mas ya. Sekarang sih ada sih mas. Oh, Ada Jakarta ke Bandung. Tapi udah jadi. Udah mulai jadi sih. Katanya. Hebat ya Jepang ya. Cepat gitu, udah cepat. Itu herannya mas. Itu kan bukit itu mas. Bukit. Iya tapi dilubangin mas pakai buat jalur itu apa sih kan saya anjir. Kenapa ya? Kok bisa gitu ya? Padahal itu kan bayangin tuh bukit itu mas. Kan besar itu mas. Pakainya apa itu lubangin itu? Kalau Indonesia kan diputerin itu kan, kalau gunung-gunung kan harus diputerin ya buat jalan gitu. Tapi kalau di Jepang mah langsung terobos ya. Iya. Aneh ya. Pakai apa bolonginnya ya? Pakainya sekop mungkin. Pakai sekop. Mungkin pakai beko yang gede. Masa pakai palu gini ya? Iya mungkin lah. Nggak mungkin lah. Hebat ya bisa ngebolongin gitu. Bukit loh gede ya. Canggih tapi elektronik canggih. Nah berarti ke Fukuoka nih. Datang itu langsung kerja mas? Enggak sih. 3 hari belum kerja. Nggak kerja 3 hari? Setelah di perusahaan itu kan ada mengurusin itu sih, namanya apa, bank gitu ya. Bank Jepang. Terus KTP betul. Terus segala macam sih mas. Terus persiapan buat kerja gimana, apa disiapin kan. Terus masa ya dari kesana di Senta langsung ke sini langsung kerja ya, enggak lah mas. Udah capek kan. Capek ya bener ya. Terus setelah 3 hari terus besoknya kerja mas. Besoknya kerja? Hebat ya, langsung kerja gitu. Awal masuk kerja gimana mas? Ya awalnya ketemu langsung orang Jepang nih, itu bahasanya kita gimana mas? Ya gimana sih, lancar-lancar gimana, enggak sih, masih patah-patah ya. Namanya kita datang ke Jepang kan masa ya langsung kita harus bisa ngomong Jepang. Iya sih ya. Ibarat itu orang bayi itu kan belajar ngomong mas. Ya itu kita belajar baru datang ke Jepang kan ibarat kita anak kecil tuh, bayi itu baru yang gitu, bisa ngomong itu harus bisa ngomong. Ya, kayak gini lah berarti udah lancar Indonesianya gitu ibarat banyak. Terus awal kerja sih ya senang-senang gimana sih ya, namanya kita baru datang ke Jepang terus kita kerja itu. Awalnya ya biasa-biasa aja. Senang-senang gimana gitu. Ya kan di tempat kerja aku tuh mas, itu perusahaan sendiri mas. Jadi Oji-chan, Sacho, terus adiknya Sacho itu. Jadi Sachonya itu anak pertama mas. Bosnya itu iya, anak pertama. Oji-chan itu bapaknya yang Sacho itu. Terus kebetulan lagi ada orang Vietnam itu. Orang Vietnam? Iya, Vietnam Jing. Itu senpai mas. Senpai, senior gitu ya? Iya, udah 3 tahun di situ, tapi dia tambah kontrak. Mas sendiri orang Indonesianya angkatan keberapa mas? Pertama? Ngomong sih kayaknya 1 sih mas. Orang pertama iya. Berat ya kalau angkatan pertama ya mas. Iya, harus jaga nama baik Indonesia juga ya. Betul. Terus saya kerjanya itu mulai 1 hari 3 hari kemudian terus ada berat hati sih mas. Itu berat itu. Kenapa berat itu kan namanya kita kan nggak tahu bekerja di Jepang itu kan
ya dipakai-pakain gitu mas. Bakal itu apa mas? Ya di goblok-goblokin, Oh, goblok-goblokin, ya bodoh gitu bodoh ya. kamu gitu. Oh. Orang Indonesia bodoh gitu. Kan saya kan belum pertama kali kerja di Jepang mas. Namanya kita berjuang gitu. Iya, kan. Tadi ngomong-ngomong kerjanya kata waku ya. Kata waktu itu Apa sih kata waku tuh mas? kata waktu itu mas bikin pondasi rumah mas. Fondasi rumah. Betul. Kalau fondasi gedung bisa nggak mas? Kemungkinan sih saya nggak bisa sih mas, kan kita kan nggak dibikin Rumah. seperti itu. Oh, iya. Rumah doang berarti fondasi. Iya. Kemungkinan apa tuh sih bisa sih mas. Apa tuh bisa? Tapi yang nggak terlalu level amat. Oh, kok tingkat nggak bisa berarti ya? Tingkat bisa. Bangun Kalau fondasi rumah gitu ya. Oh, pertamanya kalau kata waktu itu mas, satu prosesnya apa? prosesnya itu pertama satu Alat-alatnya dulu lah. Apa itu alat-alatnya mas? alasannya Kalau kayak misalkan nama alatnya banyak sih mas. banyak kan mas? Yang Tapi yang mas tahu sendiri apa mas? ya skala apa Kayak Yumbo itu kayak apa itu namanya? itu yang kapal yang buat minyak Buat itu. ngeruk gitu ya. Oh. Ya segala macam mas, ada yang tagging juga, ada tagging juga sih mas. Tagging itu kayak besi. Besi. Apa lagi mas? Ya banyak sih mas. Banyak sih ya. Oh. Kalau cara kerjanya sih pertama Cara kerjanya gimana? Satu itu pertama itu kan belum masih tanah itu mas, tanah kosong itu mas. Oh, tanah kosong, iya. Temennya tanah kosong udah diukur yang sama itu pengawasnya sendiri itu. Pengawasan Jepang itu. Terus kita kerjanya itu ngerukin tanah dulu pertamanya. Yang kedua kan udah selesai mas. Udah selesai, nanti dikasih seseki itu mas. Seseki itu waktu mas kecil-kecil itu namanya waktu split itu. Iya kalau orang Jawa itu split itu. Udah diukur sama pakainya reberu itu mas. Reberu ya. Itu alat apa itu buat mengukur tekanan tinggi itu. Tekanan tinggi. Iya reberu namanya. Setelah udah dikeruk sama itu Jumbo, terus kasih seseki, kemudian udah diukur semua, nanti kasih plastik tuh mas. Kalau di Indonesia kan nggak dikasih plastik mas, kalau mau ngecor itu cor tatar itu. Kalau di Indonesia kalau di Jepang tuh dikasih plastik dulu, kemudian dicor tatar di plastik dulu gitu ya. Plastik yang besar gitu ya. Iya, plastik biar apa ya pakai plastik di Jepang ya? Nggak tahu sih mas, kurang tahu juga sih ya. Aneh. Terus setelah itu udah kan setelah udah cor tuh ada tagging mas. Kita pasang sendiri tagging. Kan udah disiapin itu mas taggingnya, kita nyusun sendiri dengan sesuai dengan apa panduan buku itu. Oh gitu ya. Mas, saya boleh ngomong nih mas? Boleh kan? Dari tadi ngobrol aja nih mas. Iya mas. Iya. Nah setelah itu gimana mas? Setelah taggingnya selesai itu baru kasih waku itu papan yang buat cor-coran itu. Oh. Jadi kan ibarat ini mas, tagging udah semua, udah dipasang semua taggingnya, baru dipasang waku melingkar itu. Oh gitu ya. Nanti dicor, udah selesai dicor, kemudian itu kasih lebera itu kan cocoran udah semua tuh mas, kan pasti ada ngerat itu kan, nanti kasih lebera itu semen, kasih semen sama semen. Air doang itu. Kalau di Jawa itu namanya aci. Jawa itu kan. Kalau orang Sunda gimana? Kalau saya apa ya, saya bukan bau nanti. Jadi kurang tahu. Kalau di Jawa itu aci itu biar rata itu. Iya kayaknya namanya aci deh, nggak tahu sih, lupa, bukan orang bau nanti. Jadi nggak tahu. Terus setelah itu udah nanti kan barasi mas, bongkar itu papannya. Nanti udah jadi itu aja sih kerjaannya itu. Kira-kira 1 hari jadi mas? Nggak mungkin mas 1 hari, mungkin 3 hari.
Enggak, 1 mingguan. 1 mingguan. Mingguan. Paling cepat sih 5 hari. 5 hari. Biasanya kalau satu gemba itu mas ada empat itu lokasi bikin itu fondasi. Kadang ada 2, ada 1, 3. Itu yang paling banyak itu 4. Oh ya, ngomong-ngomong berapa orang satu perusahaan mas? Oh, saya kan orang Jepang 3 itu. 3 ya. Saya orang Indonesia 3. 6. Terus sama senpainya 2. 2 jadi Di Vietnam 8 gitu ya, Iya, 8 orang. Oh. Kadang kerjaannya misah gitu ya. Iya. Enggak mesti kita berbarengan gitu kerjanya. Gitu ya. Kadang ada yang 2 orang, 3 orang, enggak terlalu sama-sama sih. Kadang misalkan kita banyak gitu gembanya yang tapi satu gemba tapi ada 4 lokasi itu paling bareng itu kerjanya bareng semua. Kalau saya sendiri sih bagian itu yang pakai Yumbo itu yang ngerokin panah dulu itu. Nanti kasih seseki terus ngecor. Mas bisa Yumbo? Bisa, alhamdulillah. Wih. Dibelajarin sama itu Shinchan. Wih, Shinchan namanya, Doraemon dong. Mantap, Oh ya mas, udah berapa bulan di Jepang? Ya kerja lah. Kerjanya sih udah 5 bulan. Lebih. 5 bulan lebih ya? Iya, 6 bulan ini. Oh 6 bulan ini ya. Sama yang di sana sih 7 bulan. Sama 6 bulan beratnya mas? Alhamdulillah taiheng ya, berat ya. Apalagi orang Indonesia ya, dari bahasa segala macam gitu ya. Iya, kita kalau misalkan kita bahasanya itu nggak hafal itu mas, nggak hafal sama itu alat-alatnya, kita dipakai ya. Kadang itu ada tagging itu dipukulin sama di helmnya, pakai ya karena ya kita kusok gitu ya. kerjanya sebis mas. Harus cepat ya. Iya, harus cepat. Orang Jepang kerja ya. Kadang sih ya kita ngelakuin apa itu, misalkan Caco itu suruh saya ngelakuin ini dan saya ngelakuin ini, kadang Ojisang salah pendapat itu. Salah itu, kamu jangan ini gitu. Iya. Salah? Iya. Kadang Oji sama Sato itu beda pendapat mas. Kadang saya ngelakuin ini saya salah ngukur gitu. Kadang saya bingung, jadi saya nggak tahu sih mas, jadi dipakai. Padahal yang nyuruh itu Saco gitu. Aneh ya. Kadang satunya juga salah ngukur sih mas. Kita namanya juga manusiawi ya. Iyalah, pasti ada salahnya gitu ya. Gak mungkin benar terus. Berarti yang sering marah itu orang tua ya mas? Iya, orang tua. Ya, jangan dibawa hati mas. Ya, namanya orang tua, anggap aja orang tua kita sendiri gitu ya. Betul, itu umurnya 76 mas, tapi masih suya ya mas, masih kuat ya. Hebat. Orang Jepang itu kerja keras ya. Gak kenal waktu, kerja terus waktunya. Katanya sih pensiunnya 80 tahun mas. 80 tahun? Iya. Sampai keribut. Ada sih mas yang itu, ada yang saya kenalan tuh, yang cocoran itu yang pakainya truk molen itu mas. Dia umurnya 82 mas. 82 tuh langsung kerja? Masih kerja tuh, masih kuat itu. Kuatnya kalau Indonesia udah nggak bisa. Iya bisa ya. Tim di rumah. Oh jadi ya itu guys penjelasan tentang kata waku ya mas. Iya. Barangkali tanya-tanya ke Mas Dian aja. Kamu punya nama IG-nya nggak mas? Namanya apa? IG-nya saya Muhammad Kurniawan. Mau bisa dicari Muhammad Kurniawan gitu guys. Ya udah sih bincang-bincang kali ini segitu aja sih mas. Barangkali sekarang udah jam 9:30 gitu, mau tidur gitu ya. Iya. Itu kerjaan ya. Ya udah mas. Ya makasih mas.
mas. Terima kasih nih mas. Iya, Ya, terima kasih waktunya mas. waktunya. Ya, minasang.